Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Silawati M. SPDI. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pada hari ini saya akan mengimplementasikan jurus 1, kenali potensi, pada 7 jurus BK hebat. Alasan saya mengambil tema kenali potensi agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Wih Pesam bisa mengenali potensi bakat minatnya sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, sehingga mereka dapat mengarahkan karir masa depannya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita. Baik, Ana dan Nesa pimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghliq bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Makin semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang mengenali potensi karir masa depan. Ini merupakan implementasi salah satu jurus BK hebat dari 7 jurus. Jadi di sini Ibu akan mengimplementasikan dengan tujuan capaian layanannya berfokus pada pengembangan pribadi dan wawasan kesiapan karir yang relevan untuk jenjang SMP. Kemudian
Tujuannya membantu peserta didik menggali, memahami, dan menerima potensi diri, khususnya minat dan bakat berdasarkan psikologi kepribadian dan lingkungan kerja atau aktivitas melalui metode RIASEC sebagai landasan awal dalam perencanaan pengembangan karir. Mengapa mengenali potensi karir itu penting? Mengenali potensi karir masa depan merupakan fondasi untuk membangun masa depan yang sukses dan memuaskan. Dengan mengenali potensi diri, seseorang bisa membuat keputusan yang terarah, membangun kepercayaan diri, dan mencapai kepuasan dalam pekerjaan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, kita akan melakukan ini dulu ya, ice breaking dulu ya. Ya Ibu. Baik, kita silakan berdiri anak-anak Ibu. Disconnected. Connected. Ayo, ikut saja gerakannya. yang dikenal dengan RIASEC. Tes ini adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam pemilihan karir dan bimbingan konseling. Teori Holland mengklasifikasikan minat karir seseorang ke dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda, yaitu RIASEC tadi. Yang pertama realistis, ya.
Yang kedua adalah investiga. Yang ketiga adalah artistik. Yang keempat adalah riasek sosial. Kemudian yang kelima interpreting, sedangkan yang keenam adalah konvensional. Dan sebelum itu semua kami ibu paparkan terlebih dahulu, marilah anak-anak ibu ambil HP-nya, kita mau mengecek tipe mana yang ada di dalam diri kita melalui akun ID Pintar. Ya, silakan dibuka HP-nya di akun ID Pintar, pilih Riasek. Riasek ini berarti realistis, investiga, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Sudah jumpa? Sudah dibuka di Google masing-masing? Apa tadi Bu? Akun ID Pintar. Aku ID Pintar. Iya. Aku Pintar ID. Bisa? Sudah masuk? Ada lihat kita? Ada? Sudah. Bisa masuk kah? Yang lihat sih sudah kak ya? Akun ID Pintar. Visual. Coba kak. Yang pilih yang lihat sih kak ya? Ah iya. Aku Pintar ID tes kreasi. Ini udah mulai? Belum Bu, udah pilih kreasi nih. Ini udah muncul, coba ya. Kalau banyak yang pakai memang menunggu dia ya.
Kalau bertanya boleh bersuara Kak ya. Kalau bertanya boleh bersuara. Udah mulai? Iya Bu. Ya, kalau udah mulai ikutin tes terus. Ya, mulai tes. Ya, ikuti tes sekarang. Ini saya belajar Kak. Yang kita ini adalah karir kreasi. Ya? Iya. Betul Kak. Dia kan bukan gaya belajar Kak ya, tapi yang muncul kreasi, ada realistik, ada Bu yang udah bisa langsung jawab. langsung jawab aja Kak. Sudah bisa semua kan? Bisa ya? Sudah terbuka semua? Ada yang masih bisa?
sosial. Berarti dua orang ya, yang konvensional sosial. Ada lagi konvensional sosial juga. Berarti dua juga. Berarti berapa? Tiga orang. Ayo kak, duduknya dekat sana terus. Yang konvensional sama sosial ya. Kak mana tadi? Konvensional aja. Kalau tidak boleh juga gabungannya ke yang dua tadi. Berarti yang satu ke sana Bu. Yang Dua sama tiga ke sini. ya boleh. Dan iya, jadi apa? Satu. Oh, yang satu di sini aja. Anita, di sana. Realistis sama sosial. Oke, realistis sosial. Ada yang realistis? Oke, realistis sosial. Berarti ada tiga ya, ada tiga kelompok kita ya. Ada yang realistis sosial, ada yang konvensional, ada yang konvensional sosial. Tiga, apa saja kak? Realistis, iya, iya, sama realistis ya, yang realistis orangnya. Oke. Sudah, Bu? Apakah? Plus 3. Ada yang plus 3 tadi? Yang plus 3? Apakah yang plus 3 sama apa? Yang plus 3 saja. Apakah yang plus 3 apa saja? Plus 3 sih. Sosial. Realistik. Nah, berarti sudah pas ya. Ini sosial, ini kalian realistik. Siapa yang realistik ini? Realistik tadi kan? Ada yang realistiknya, ada yang sosialnya. 3. Ini juga ada yang konvensional, ada yang sosial. Jadi sosial konvensional. Apa itu kan? Impus 3. Impus 3 di mana tadi impus 3? Di sini ya. Jadi berarti ini kelompoknya yang realistis konvensional. Silakan, berarti ini kelompok realistis ya. Konvensional sosial. Ini konvensional sosial. Ini realistis. Berarti ini realistis karena ini konvensional sosial. Ini tadi realistis sosial sama investigasi. Jadi hampir sama-sama ya Kak ya, tipenya hampir sama-sama semua. Jadi kita buat kelompok diskusi. Ini dari sini ke sana berarti berapa kelompok ini? 3 kelompok aja ya, 3 kelompok. Ini kembali ini 1, 2, 3. Nah, jadi kalian diskusikan tipe-tipe apa saja yang kalian miliki menurut diri kalian masing-masing. Ya, silakan diskusikan. Setelah tahu tipenya, kemudian apa yang kalian rencanakan arah ke depannya sesuai dengan bakat minat kalian itu. Sesuai dengan hasil tes tadi. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kalian diskusikan dulu. Kalian diskusikan. Apa? Kemana arah tujuan karir kalian ke depan? Dan apa rencana kalian ke depannya setelah tahu kalian itu di tipe yang mana? Realistika, investigakah, konvensionalkah, atau sosial, atau konvensional, atau sosial ya? Sosial. Nah, silakan didiskusikan menurut kelompok masing-masing ya. Kelompoknya ini aja, ini 1, 2, 3, kalian aja semua. Oke? Ya. Waktunya 10 menit ya.
Waktunya 5 menit lagi ya Kak. Sudah siap? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. Kalau ada yang sudah siap boleh mempresentasikan ke depan hasil dari musyawarahnya.
Ada yang sudah siap? Sudah. Baik, dari kelompok berapa? Kelompok sosial konvensional. Baik, silakan Kak dipresentasikan ke depan. Yuk, semuanya bukan? Boleh semuanya, boleh mewakili aja. Boleh semuanya di sana biar nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok sosial konvensional ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, sosial konvensional merujuk pada norma, nilai dan perilaku yang diterima dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Karakteristiknya adalah 1. Dibentuk oleh masyarakat. 2. Berubah seiring waktu. 3. Mempengaruhi perilaku. Fungsinya 1. Menciptakan keteraturan sosial. 2. Mendidik masyarakat. 3. Membantu mitigasi sosial. Kritik dan tantangan. 1. Keterbatasan fleksibilitas. 2. Penggunaan kekuasaan. 3. Perubahan hukum. Contoh 1. Norma kesopanan. 2. Tradisi budaya. Dan ketiga, etika kerja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Ini adalah hasil dari asesmen yang kalian lakukan. Nah, apakah sesuai dengan kehidupan kalian atau apakah sesuai dengan bakat minat kalian asesmen tersebut? Sesuai, Bu. Sesuai ya, berarti betul-betul waktu mengisinya ya. Jadi sesuai dengan karakteristik pemilihan karir di masa yang akan datang. Baik, kira-kira apa ya rencana kalian ke depannya untuk setelah kalian tahu dari hasil asesmen kalian itu tipenya di konvensional sosial. Kira-kira apa rencana kalian ke depannya untuk meniti karir selanjutnya? Dari kelompok lain, ada yang mau berkomentar? Ya, silakan. Untuk mendidik karir selanjutnya dalam konvensional, kami akan mengikuti pelatihan non-stop, mencari mentor, membaca buku dan artikel, mengembangkan jaringan dan mengambil sertifikat, dan mengembangkan keterampilan diri kami. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya perencanaan dari kelompok. Ya, sekarang kita beralih dari kelompok yang mana yang berkenan? Ayo silakan, kelompok mana yang berkenan? 2 kelompok lagi ya. Mengingat waktu kita maju aja terus, mau maju semuanya atau sebagiannya boleh, maju semuanya boleh juga, biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini, yaitu 4 tipe tipe investigatif, sosial, realistis, konvensional. Investigasi adalah pengamat yang baik, suka mencari pemecahan masalah. Sosial, orang lain adalah sesuatu yang penting bagimu dalam pekerjaan kamu, lebih tertarik dengan hubungan interpersonal antar anggota kelompok. Realistik, memiliki cara berpikir praktis, selalu memberikan informasi gayamu, cenderung apa adanya, jujur dan tidak bertele-tele. Konvensional adalah tipe yang menyukai aktivitas yang terorganisir. Kamu adalah orang yang rapi dan sistematis, dan suka bekerja untuk membuat segala sesuatunya menjadi seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada kelompok selanjutnya yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian kelompok selanjutnya, tinggal satu kelompok lagi. Ayo, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konvensional, Ibu presentasikan. Konvensional biasanya merujuk pada metode atau penelitian yang telah digunakan dalam waktu lama, sedangkan sosial merujuk pada interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok dalam konteks digital atau media sosial. Beberapa contoh perbedaan antara konvensional dan sosial adalah: 1. Pemanjaran konvensional. 2. Iklan di koran, radio atau TV. Pemasaran sosial. Iklan di media sosial, influencer marketing atau konten viral. Disconnected. Komunikasi surat atau telepon, komunikasi sosial, pesan singkat, email atau media sosial. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana perasaannya? Apakah sesuai antara asesmen yang kalian lakukan dengan hasil dan kehidupan kalian sehari-hari? Sesuai, Bu. Sesuai ya. Jadi sudah tahu ya apa rencana kalian ke depannya untuk melaksanakan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tes karir realistik. Tes karir inklusi yang diadaptasi dari tes minat karir dari John Holland yang dikenal dengan realistik. Jadi tes ini adalah salah satu teori paling terkenal dalam pemilihan karir dan bimbingan konseling. Teori Holland mengklasifikasikan minat karir seorang ke dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda. Yaitu yang pertama tadi adalah realistis.
realistik ini praktis, fisik nyata. Jadi individu yang suka bekerja dengan benda, jadi mesin atau kegiatan fisik, seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis, ya, dan teknik. Contohnya, profesi yang akan dilalui atau profesi yang akan diambil alih orang yang realistik bisa jadi mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, ataupun petani, ya. Kemudian kalau di sekolah, dia menyukai mata pelajaran praktik seperti IPA, menyukai olahraga, seni rupa, terutama yang berkaitan dengan kerajinan. Kemudian yang kedua, ada investigatif. Investigatif analisis intelektual, individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran, analisis dan penelitian. Jadi contoh profesi yang akan diemban atau profesi yang akan dijalani oleh orang yang investigatif ini, contohnya ilmuwan, dokter, analis data. Kegiatan di sekolah yang sering dilakukan mereka adalah menyukai pelajaran sains seperti fisika, kimia, biologi, atau matematika. Yang ketiga, artistik, kreatif, dan imajinatif. Nah, individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni musik, atau desain. Contoh profesinya adalah seniman, penulis aktor, desainer, grafis, musisi, artis. Kegiatan di sekolah yang dia sukai yaitu seni rupa, seni musik, drama, atau menulis cerpen. Kemudian yang keempat ada yang namanya sosial. Sosial ini peduli dan komunikatif. Individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, melayani orang. Contoh profesinya adalah guru, konselor, perawat, psikolog, dan pekerja sosial. Jadi kegiatan di sekolah yang sering dilakukan oleh orang sosial itu menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS, menjadi ketua OSIS atau menjadi OSIS bidang UKS dan TPPK. Tahu itu apa TPPK? TPPK adalah tim penanggulangan pelakuan kekerasan. Nah, tim penanggulangan pelaku kekerasan. Itu yang namanya TPPK. Contohnya seperti bully, ya. Nah, jadi kalau misalnya bully ada di sekolah kita, dia orang sosial yang terutama turun tangan untuk menghandle atau mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kelima ada interpressing. Nah, interpressing ini adalah pemimpin persuasif, individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasif, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Contoh profesinya pengusaha, politikus, manajer marketing, dan pengacara. Jadi kegiatan sekolah yang menjadi hobinya adalah ketua kelas, ketua OSIS, atau berpartisipasi dalam lomba atau debat. Yang keenam ada yang namanya konvensional. Orang yang konvensional ini orangnya terstruktur dan teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan terkait dengan pengolahan data atau informasi. Jadi contoh profesi akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Jadi kalau di sekolah dia suka membuat catatan yang rapi, pandai mengelola uang kas atau menjaga kerapian kelas. Atau disebut kalau di dalam kelas bisa jadi dia menjadi sekretaris seperti itu, ya. Nah, inilah dari konvensional tadi. Nah, jadi kesimpulannya, mengenali potensi karir sejak dini bukanlah sekedar memilih pekerjaan, melainkan sebuah proses penting untuk memahami diri sendiri dan merancang masa depan yang bermakna bagi siswa. Proses ini membawa banyak manfaat. Mengenali potensi
masa depan yang terarah dan sukses. Ini adalah investasi jangka panjang yang memampukan mereka bertumbuh menjadi individu yang tangguh, mandiri, dan mampu meraih impian sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi itu nak ya, tujuan kita hari ini kesimpulannya supaya siswa itu terarah, bisa menentukan arah karirnya, kemana dia akan melanjutkan karirnya sesuai dengan bakat minat tadi. Nah, kalau seandainya kita mempunyai minat, kita contohnya sebagai sosial tadi ya, kita sosial orangnya kan suka membantu orang lain, kemudian ada lagi yang realistis. Orang yang realistis kadang nggak suka dia di sosial. Karena apa? Dia suka berhubungan dengan alat-alat atau mesin. Sekarang orang sosial suka berhubungan dengan sosial, dengan orang lain, suka menolong seperti itu. Tapi ada juga siswa yang memiliki tipe ganda, seperti realistis, dia juga konvensional, dia juga investiga, dia juga luar biasa sekali kalau bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah semuanya dominan. Jadi sudah tahu ya arah karirnya kemana dia di masa yang akan datang ya, seperti itu nah ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Sekarang untuk mengetahui potensi karir kita sebagai kegiatan akhir dari kegiatan kita sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, silakan sebagai aktivitas atau aplikasinya silakan masing-masing bentuk 3 orang ya. Ini sudah bisa nih ya, 3 orang kemari, ini 3 orang kemari, ini 3 orang kemari, ini 3 orang kemari, ini 3 orang, ini boleh yang 3 orang. Kalau ini 3 orang berarti 4. Ini ya, ini 3, ini ke sini berarti ini 4, ini 4. Bisa ya? Berarti ini 3. Nah, ini 3, ini 4, ini 4. Ya, ini. Kemudian ini berapa ini? 1 orang 4. Habis itu 3. Ini 3, ini 3. Ini 4, ini 1. Ini bukan di belakang. Di belakang. Berarti oh ya, 1 kemari. 1 maju kemari. Itu pas 4, 1 kemari. Pasti ini 4, ini 3. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi instruksinya seperti ini. Kan ini istilahnya dalam pemilihan karir ya. 1 orang menjadi guru pembimbing atau guru bimbingan konseling atau guru BK. Ya, 1 orangnya lagi sebagai siswa, 1 orangnya lagi sebagai supervisor. Supervisor ini mencatat apa hasil diskusi dari siswa dengan gurunya. Paham nggak ya? Paham. Ayo silakan ambil kertasnya. 1 orang menjadi gurunya, 1 orang menjadi siswanya, 1 orang menjadi supervisornya. Jadi ini yang diceritakan di sini adalah masalah karir masa depan yang sudah dituangkan di dalam asesmen tadi, ya. Hasil dari asesmen yang kalian lakukan tadi, kemudian kalian diskusikan di situ. Dan ini arah bimbingannya, 1 orang membimbing, seorang guru membimbing siswanya. Kamu tadi kan konvensionalnya dibuatnya seperti ini. Berarti kamu harus memilih karir yang ini. Ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Ayo silakan. Duduknya tetap kayak gini, Bu. Boleh seperti itu, tapi diinginkan aja, diskusikan aja. 1 orang menjadi guru, 1 orang menjadi siswa, 1 orang menjadi kalau yang 4 ya, kan ada 3 tadi ya. Kalau yang 4 berarti 2 orang menjadi siswa, 1 orang menjadi guru, 1 orang menjadi supervisor. Jadi pas 4. Ya, ayo silakan siapa yang menjadi gurunya di sini? Nah, 1 orang supervisor yang mencatat. Dicatat kan orang guru membimbing siswanya. Guru membimbing siswanya.
kan dia sesuai dengan asesmen tadi. Asesmen tadi apa? Sosial konvensional. Jadi di sosial konvensional itu berarti siswanya harus seperti apa? Guru membimbingnya seperti itu. Dicatatkan seperti yang mencatat. Kemudian guru menjelaskan, murid mendengarkan. Kalau tidak jelas ditanyakan ke gurunya. Bisa ya? Oke. Berbangga ya. Baik, kasih pemahaman lagi. Nah, di sini satu orang menjadi guru, satu orang menjadi dua, satu orang menjadi supervisor, satu orang menjadi dua orang menjadi siswa. Jadi guru membimbing siswa sesuai dengan asesmen tadi. Asesmen tadi apa? Iya, konvensional. Jadi kamu kan bisa mengarahkan, misalnya Seren menjadi guru, siswanya ada dua. Seren arahkan, berarti konvensional orangnya seperti ini, seperti ini. Jadi arahkan yang cocok bagi kamu adalah ini. Seperti masyarakat gitu. Paham? 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 Jadi supervisor catat. Sosial itu lebih merujuk pada interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok dalam konteks atau media sosial. Itu bisa diinginkan kelompok orang. Individu itu apa? Individu itu adalah seperti ibu berdiri ini saling bekerjasama dengan dia, sama-sama dia. Jadi bersama kalian terus konteks media sosial. Jadi kalau kita ada platform ada komposnya sosial lain kita bersama baik buat fokus pada partisipasi kolaborasi dan partisipasi. Partisipasi itu kayak partisipasi itu mereka melakukan kegiatan tersebut. Misalnya ada kasih partisipasi itu kalau berkolaborasi itu lebih kerjasama saling tahu gitu kita menjelaskan. Yang ada contoh pemasaran sosial itu sosial, sosial ada dalam beberapa kata sosial menjadi semakin tertinggal berbagai aspek kehidupan bisnis. Jadi termasuk bisnis itu misalnya kita punya aktivitas sosial. Jadi itu dalam bisnis kita dengan aktivitas sosial ini dalam bisnis misalnya kita pada bisnis jualan itu kita ikut kita harus punya sosial dengan manusia. Jadi kita sering berbaur ya berbaur kolaborasi dan mempunyai struktur apa dalam kegiatan yang kita lakukan. Karena konvensional itu lebih membutuhkan seorang yang suka menjadi pemimpin atau yang mengajar kehidupan.
Kalau media sosial itu misalnya kita buat dulu kalau istilah pasti di itu dia kita dalam kehidupan media sosial itu kita tuh tentang bekerja dalam dulu. Perbedaan antara profesional dan sosial dapat untuk dalam kita semua memahami perbedaan antara profesional dan sosial dapat membantu Anda dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan. Jadi konvensional dan sosial ini menguntungkan diri kita sendiri. Mengembangkan strategi misal ada strategi A, kita bisa membuat kegiatan hasil seperti yang kita buat kegiatan itu ada strateginya gitu. Iya sudah mencapai tujuan Anda. Kita semua ini kita mempunyai tujuannya. Nah, jadi profesional dan sosial ini sangat membantu kita dalam mencapai tujuan kita. Sudah siap? Sudah? Dari kelompok mana yang sudah? Oke, ayo. Apa yang bisa? Apa hasilnya dari diskusi tersebut? Tadi satu-satu boleh berarti? Waktu dari kelompok ya. Saat Nadia menjelaskan tadi, kami belajar mengenai konvensional dan sosial dan mengenai dalam suku dan budaya. Konvensional seperti kita tuh jadi kayak jadi ketua kelas bu, ketua osis kayak gitu. Terus kok sosial tuh saling bekerja sama satu sama lain, bisa bekerja sama lewat teknologi seperti smartphone. Habis itu misalnya kayak bantu-bantu dalam sosial. Baik. Ada lagi yang tambahan dari anggotanya? Ada lagi tambahan? Dari anggota kelompoknya? Oh baik, Neja, silakan. Boleh. Jadi saya ingin menambahkan sedikit Bu. Kan kami mendapatkan yaitu konvensional dan sosial dari pelajaran kami bahwa dengan kami memahami konvensional dan sosial, kami dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan kami gitu. Baik. Ya. Bagus sekali ya. Di atas dulu untuk kelompok yang baik. Kelompok mana lagi yang mau mewakili? Satu kelompok lagi boleh ya? Kelompok mana yang mewakili? Ayo silakan. Ada? Ayo. Enggak apa-apa. Bacakan aja. Ayo Kak. Ayo, dibacakan aja tidak apa-apa. Sesuai dengan pemahamannya. Ada dari kelompok lain? Apa yang ada? Bacakan aja. Apa lupa? Kami di sini membuat tentang realistis. Ya. Contohnya fokus pada informasi yang fakta atau jujur. Baik, ada lagi. Mungkin dari kawannya mau nambahin, boleh? Menggunakan logika, menghindari frekuensi dan emosi berlebihan, mencari solusi efektif dan efektif. Baik. Di atas dulu lah untuk kawannya.
pemaparan tadi, bolehlah kita ambil betul sekali sama yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa setiap kita manusia mempunyai keunikan masing-masing dan mempunyai tipe yang berbeda-beda dan tujuan juga berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mengenali potensi diri kita untuk mencapai karir di masa yang akan datang. Apa tujuannya? Supaya kehidupan kita, ke arah karir kita bisa terarah sesuai dengan potensi diri kita sendiri. Tapi di dalam agar tidak salah penjurusan di dalam memilih. Nah, ketika kita salah dalam memilih jurusan, ikut-ikutan kawan, maka ruginya akan kepada diri kita sendiri. Dampaknya pada diri kita sendiri karena kita ikut-ikutan kawan, padahal kita minat dan bakat kita tidak ada di situ. Nah, jadi kalau sudah terarah, sudah tahu kita tipe kita seperti apa, maka mudah mengarahkan karir kita di masa yang akan datang, yakni sesuai dengan potensi diri yang kita miliki. Baik, untuk hari ini terima kasih untuk kerjasamanya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Semoga Ibu sehat selalu. Kami sayang Ibu. Kata-kata hari ini, mata boleh merah, pipi boleh basah, hati boleh resah, tapi semangat pantang menyerah.